Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningsi Arifin dari kelas C, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mengolah data di SPSS dengan menguji tahapan pengujian analisis regresi yang terdiri dari penafsiran koefisien dan model regresi, kemudian pengujian model regresi secara overall, kemudian pengujian koefisien regresi secara parsial, dan koefisien determinasi. Sebelum saya masuk pada tahap pengujian, saya akan mengolah data terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil dari regresi. Baik, yang pertama, penafsiran koefisien dan model regresi. Hasilnya dari pengolahan SPS seperti berikut, yaitu untuk hasil penafsiran koefisien dan model regresi, POV sama dengan 68,39 kurang 0,618 TPT kurang 0,039 PE kurang 0,339 RLS kurang 0,723 IPM tambah error, di mana terdapat 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh negatif dari TPT terhadap POV. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,618. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif dari PE terhadap POV. Setiap kenaikan PE sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,039. Yang ketiga, terdapat pengaruh negatif dari RLS terhadap POV. Setiap kenaikan RLS sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,339. Yang keempat, terdapat pengaruh negatif dari IPM terhadap POV. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,723. Baik, selanjutnya menguji model regresi secara overall. Dapat dilihat dari tabel ANOVA yang pertama mencari H0 dan H1. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2, beta 3, dan beta 4 sama dengan 0 atau model tidak signifikan. H1 minimal 1, beta 1 tidak sama dengan 0 atau model signifikan. Yang kedua ada nilai alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga ada statik uji yang menggunakan uji F, dan yang keempat ada kriteria uji. Dia tolak H0 jika nilai probabilitas F lebih kecil nilai alfa. Jadi dapat disimpulkan dilihat dari tabel ANOVA untuk uji F dia 33,149 dan untuk nilai signifikannya 0,000 sehingga dia lebih kecil dari nilai alfa. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan menerima H1 atau model signifikan. Baik, selanjutnya uji parsial. Di sini saya akan menguji parsial sebanyak 4 variabel, yaitu
yaitu yang pertama tingkat pengangguran terbuka, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu uji parsial variabel TPT. Uji parsial variabel TPT dihipotetiskan negatif, di mana H0 yaitu beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu beta 1 tidak lebih kecil daripada 0. Kemudian dia menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Untuk uji T signifikannya 0,159, dia lebih besar dari alfa 0,05. Dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, uji parsial variabel PE dihipotetiskan negatif, di mana H0 yaitu beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu beta 1 tidak lebih kecil daripada 0. Kemudian menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05 dan statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Untuk uji T signifikannya 0,580, dia lebih besar dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 diterima dan H1 ditolak. Yang ketiga, uji parsial variabel RLS dihipotetiskan negatif, di mana H0 yaitu beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 beta 1 dia lebih kecil daripada 0. Dia menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Untuk uji T signifikannya 0,895, dia lebih besar dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk uji parsial variabel indeks pembangunan manusia hipotetiskan negatif, di mana H0 yaitu beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu beta 1 tidak lebih kecil daripada 0. Kemudian menggunakan alfa 5% atau 0,05 dan statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Untuk uji T signifikannya 0,141, dia lebih besar dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 diterima dan H1 ditolak. Baik, selanjutnya kita masuk pada koefisien determinasi, di mana seperti pada tabel berikut, yaitu tabel summary, dilihat dari R2, di mana R4 besar pengaruh yang disumbangsikan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dan untuk R4 dia sebesar 0,950, dilihat dari tabel berikut, yaitu dia sebesar 95% perubahan. Jadi variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia. Sedangkan untuk 5%-nya disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Baik, itulah video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.